Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mengenai tentang CPU atau Central Processing Unit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Pak Haris Setiaji, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Sebelum memulai ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Jenny Rizkiana, NPM 2001070014, semester 2, jurusan Tadris IPS kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian CPU. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemproses data utama dalam sebuah komputer. CPU merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam sebuah perangkat komputer, disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, tuas kontrol, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, atau tape recorder. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik MAA, yang setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada MAA untuk menentukan alamat data yang diinginkan. Ketika program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus yang menghubungkan CPU dengan MAA. Data tersebut kemudian diterjemahkan menggunakan proses yang disebut sebagai unit pendecoder instruksi yang bisa menerjemahkan instruksi. Data kemudian pergi ke aritmatika dan logika unit ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data dapat disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut register yang dapat diambil dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi tertentu termasuk penambahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi data dalam register untuk mengirimkan hasil pengolahan kembali ke memori fisik, media penyimpanan, atau mendaftar jika akan memproses pengolahan lagi. Sementara proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut program counter akan memantau instruksi berhasil dieksekusi sehingga instruksi dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan tepat. Selanjutnya, cara kerja CPU. Ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali ditempatkan pada MAA melalui input start. Jika dalam bentuk instruksi disimpan oleh control unit di program start yang tetapi merupakan bentuk data yang disimpan dalam working storage. Jika register siap untuk menerima pelaksanaan pekerjaan, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register.
Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi yang disimpan dalam program counter, sedangkan data diambil oleh control unit kerja storage untuk ditampung di register tujuan umum. Dalam hal ini di operand daftar. Jika pengerjaan yang dilakukan oleh instruksi yang aritmatika dan logika, ALU akan mengambil aliran operasi yang harus dilakukan berdasarkan set instruksi. Hasilnya disimpan dalam akumulator. Jika hasil pengolahan telah selesai, maka kontrol unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pembangunan secara keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan mengambil pengolahan kerja penyimpanan untuk ditampung ke output storage. Kemudian nanti output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke perangkat output. Komponen CPU. Berikut ini terdapat beberapa komponen CPU, yaitu terdiri atas yang pertama ada unit control. Unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Jika ada instruksi untuk aritmatika atau perbandingan logika, unit control akan mengambil instruksi ke ALU. Hasil pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan dan waktu akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama mengatur dan mengontrol alat input, masukan, dan output keluaran. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, judul yang kedua, register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data yang untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak ketika kita melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan, unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Yang ketiga, unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahan bahasa mesin, dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmetika satuan dan boolean unit logika yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program.
ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang keempat, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Selanjutnya, pembahasan mengenai bagian-bagian CPU. Yang pertama ada casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. Di sebelah kanan merupakan gambar dari casing. Jadi casing ini ada bermacam-macam jenisnya. Selanjutnya, yang kedua, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer sendiri. Untuk contoh gambar, bagian-bagian dari CPU bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, yang ketiga ada motherboard. Motherboard, seperti namanya, merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling berhubungan. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang keempat, RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima, terdapat hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, VGA card. VGA atau Video Graphics Editor Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh, terdapat sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Kedelapan, terdapat optical disk drive. Optical disk drive atau lebih sering disebut dengan CD atau DVD, ROM,
merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Selanjutnya, bagian-bagian CPU yang terakhir yang nomor 9, power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Baik, sekian, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.